Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan beberapa tips lagi berkaitan dengan pendaftaran beasiswa LPDP. Nah, di video kali ini aku akan membuat beberapa tips yang harus kalian catat ketika kalian akan mendaftarkan beasiswa LPDP pada tahap administrasi. Nah, kadangkala kita agak kurang manajemen ya, jadi mungkin ada hal-hal yang penting tapi kita lupakan, dan ada hal yang kurang penting justru kita fokus di situ. Nah, untuk pada tahap administrasi ini yang perlu teman-teman catat adalah bahwa seleksi administrasi ini berarti teman-teman prinsipnya harus memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak LPDP. Nah, di situ biasanya ada beberapa berkas yang harus disiapkan, lalu kita harus membuat esai dan sebagainya ya. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa tips agar kalian bisa lebih cermat mungkin ya, dan siapa tahu tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau mendaftarkan beasiswa LPDP. Oke, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah tolong perhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, sebelum teman-teman mendaftar LPDP, tentu kalian juga harus membaca panduannya, lalu membaca segala persyaratan yang dibutuhkan. Sembari membaca, lalu teman-teman juga harus mencermati kira-kira persyaratan apa yang membutuhkan proses yang agak panjang, sehingga teman-teman bisa lebih mempersiapkan lagi ya. Jadi mungkin ada beberapa persyaratan yang tidak bisa langsung kita dapatkan. Misalnya ketika persyaratan untuk mendapatkan sertifikat TOEFL gitu, itu kan tidak langsung sehari jadi kan. Nah, di situ teman-teman harus mempunyai strategi atau manajemen waktu agar teman-teman tidak berfokus pada persyaratan yang tidak bisa teman-teman dapatkan secara langsung. Nah, jadi tipsnya adalah teman-teman silakan berfokus dulu apa yang bisa dikerjakan, apa dulu yang bisa didapatkan secara langsung. Nanti berikutnya sembari berjalan, teman-teman persiapkan juga hal-hal yang mungkin didapatkan dalam jangka waktu tertentu. Oke, yang kedua, pilih program studi yang sesuai. Nah, ini teman-teman juga harus membaca karena tidak semua kampus itu membuka pendaftaran mahasiswa melalui beasiswa LPDP. Nah, teman-teman harus mencermati kampus mana saja yang membuka pendaftaran melalui beasiswa LPDP. Nah, ini teman-teman bisa langsung aja cari tahu ya, di internet itu banyak. Atau mungkin ketika nanti teman-teman mendaftar seleksi administrasi, di situ sudah ada pilihan kampus-kampus mana saja, entah kampus dalam negeri ataupun luar negeri yang teman-teman ingin tuju. Nah, di sini sebetulnya juga harus dicatat juga, harus dipertimbangkan juga entah program studi yang kalian pilih itu linear atau tidak linear. Itu sebenarnya tidak ada masalah selama teman-teman bisa mempertanggungjawabkan atau meyakinkan kepada pihak LPDP bahwa prodi yang kalian ambil itu kalian bisa selesaikan tepat waktu. Itu prinsipnya. Jadi meskipun tidak linear gitu ya, jadi itu bisa tidak masalah. Yang penting teman-teman bisa meyakinkan para juri atau para reviewer nanti ketika seleksi wawancara. Nah, tips yang ketiga, buatlah esai yang berkualitas. Nah, esai yang berkualitas ini mungkin nanti kita akan pisahkan di video-video berikutnya, karena isi dari esai ini sebetulnya agak kompleks ya, nanti berkaitan dengan permasalahan yang kita angkat, lalu kita harus kaitkan dengan mungkin riset yang akan kita lakukan di ketika kita nanti kuliah, lalu kita harus memberikan solusi dengan prodi yang kita ambil itu. Jadi itu harus ada kaitannya satu sama lain. Nah, ini memerlukan waktu yang agak lama ya. Dulu ketika saya mendaftar membuat esai, ini juga memerlukan beberapa minggu untuk mempersiapkan, dan saya melibatkan beberapa teman saya untuk mereview. Nah, siapa tahu bahwa misalnya kita menulis, wah menurut saya udah oke nih, tapi ternyata ketika dibaca orang lain itu masih ada aja yang kurang. Nah,
Itu yang perlu teman-teman lakukan. Lalu tips berikutnya, perhatikan pengisian formulir. Nah, ini juga sangat penting dilakukan karena formulirnya itu lumayan banyak, jadi nanti teman-teman harus hati-hati untuk mengisi formulirnya, jangan sampai nanti salah mengisi ya. Karena dulu ini pengalaman pribadi saya, dulu ketika S1 saya mau mendaftarkan kampus ya dengan bidik misi, tetapi waktu itu saya salah memilihkan kampus tujuannya yang harusnya UNES, tapi saya milihnya Polines, sehingga bidik misinya tidak masuk ya. Itu menjadi catatan tebal buat saya, sehingga untuk pengisian formulir ini harus teman-teman cermati dengan seksama. Nah, berikutnya persiapkan pula dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi persyaratan administrasi ini lumayan cukup banyak, sehingga teman-teman harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, surat rekomendasi atau surat-surat lainnya ya. Jadi atau mungkin yang teman-teman yang sudah kerja memerlukan surat izin dari atasan, nah itu perlu dipersiapkan. Jadi karena dokumen-dokumen ini sangat penting ya untuk administrasi, karena prinsipnya administrasi itu untuk dipenuhi ya. Jadi seminimal mungkin teman-teman harus memenuhi semua administrasi agar nanti di tahap berikutnya kalian bisa lolos ya. Nah, jadi itu beberapa tips yang bisa saya bagikan ya teman-teman. Semoga nanti teman-teman bisa lolos seleksi administrasi sehingga bisa lanjut ke substansi lalu wawancara. Karena prinsipnya adalah seleksi administrasi ini adalah pintu gerbang ya. Jadi ibaratnya kita mau masuk sebuah rumah, nah administrasi ini adalah pintu depannya. Kalau pintu depannya kita sudah bisa membuka, kita punya tiket untuk melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Begitu saja teman-teman, semoga di video kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan selamat berjuang bagi teman-teman yang sedang mendaftar beasiswa LPDP atau yang masih persiapan. Jadi semangat terus dan yakinlah bahwa apa yang ingin kalian tuju, apa yang ingin kalian dapatkan itu dapat terwujud. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Kalau mungkin ada teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan membuatkan video di video-video berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.